Hari Minggu ke rumah Pak Camat. Sedih hati pergi sendirian. Saya ucapkan salam hormat untuk penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, baiklah perkenalkan nama saya Irna Praventi dengan NIM 120403224114. Saya dari kelas 3 Public Relation C. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Etika Filsafat Komunikasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Intan Kemala SS MSI. Nah, baiklah, saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengertian etika dan ruang lingkup etika komunikasi. Apa sih itu etika? Mungkin teman-teman semua sudah pernah mendengar atau setidaknya sudah tahu apa itu etika. Nah, berbicara komunikasi tentunya tidak terlepas dari yang namanya etika komunikasi. Dalam perspektif filsafat moral, etika berarti cabang filsafat mengenai nilai-nilai dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Apakah suatu tindakan yang dilakukan itu benar atau salah, baik atau buruk? Nah, komunikasi yang baik itu tidak dinilai dari segi rendahnya jabatan atau pangkat seseorang, tetapi ia dinilai dari perkataan seseorang. Sebagaimana Islam mengajarkan agar mempergunakan perkataan yang mulia dalam berkomunikasi kepada siapapun. Nah, yang selanjutnya itu ada pengertian etika. Secara etimologi atau bahasa, etika berasal dari kata bahasa Yunani ethos, yang berarti adat kebiasaan. Etika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang tingkah laku manusia maupun perkataan. Nah, etika adalah sebuah pranata perilaku seseorang atau kelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah sekelompok masyarakat tersebut. Nah, etika ini pada umumnya diidentikan dengan moral atau moralitas. Meskipun sama terkait dengan baik buruk tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Secara singkat, jika moral lebih cenderung pada pengertian nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia, etika itu dia mempelajari tentang teori dan perbuatan baik dan buruk tingkah laku manusia. Yang selanjutnya yaitu ada etika dalam berkomunikasi. Nah, ada contoh etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh ini menyangkut tentang perilaku seseorang yang dinilai baik atau buruk tanpa merugikan orang lain. Misalnya, seorang pria yang memakai anting-anting atau seorang suami yang memaki-maki istrinya di tempat ramai. Nah, contoh-contoh perilaku tersebut memang tidak merugikan orang lain, tetapi perilaku tersebut dinilai orang lain tidak pantas untuk dilakukan. Maka, jika hal tersebut terus dilakukan, akan timbullah ejekan seperti kampungan, kurang pergaulan, dan sebagainya. Tetapi, bila seseorang berperilaku dengan sengaja merugikan atau menyinggung perasaan orang lain, maka dinilai sebagai suatu perbuatan yang tidak etis dan tidak sopan. Nah, seperti yang kita tahu, etika komunikasi dalam Islam itu didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari nilai-nilai ilahiyah. Islam mengajarkan bahwa berkomunikasi itu harus dilakukan secara beradab, penuh penghormatan, penghargaan terhadap orang yang diajak bicara, dan sebagainya. Nah, ketika kita berbicara dengan orang lain, Islam telah memberikan landasan yang jelas tentang tata cara berbicara. Karena pada prinsipnya, dengan siapapun umat Islam berkomunikasi, mereka harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang mendasari etika komunikasi dalam kehidupan di masyarakat, terutama dalam keluarga. Selanjutnya ada dalil tentang etika berkomunikasi. Nah, sebagaimana yang kita tahu, di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 9 yang menjelaskan tentang perkataan yang benar dan jujur, yang berbunyi,
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar atau qaulan syadida. Selanjutnya yaitu ada namanya ruang lingkup etika dalam Islam. Yang pertama, adab untuk Allah, yaitu adab bagaimana seseorang berinteraksi dengan Allah dan syariatnya, semisalnya dalam beribadah, berdoa, bertawakal, berprasangka, bersyukur, dan takut untuk Allah. Yang kedua yaitu adab untuk Al-Quran, yaitu adab bagaimana seseorang berinteraksi dengan Al-Quran, misalnya bagaimana adab membacanya, menghafalnya, menjaganya, dan mengamalkannya. Yang ketiga yaitu adab untuk Rasulullah, yakni bagaimana adab seseorang berinteraksi dengan Rasulullah dan nasihatnya, misalnya bagaimana mencintai, mentaati, dan memuliakan Rasulullah. Yang keempat yaitu adab untuk diri sendiri, misalnya bagaimana seseorang menyucikan dirinya, tidak memihak secara zahir maupun batin. Yang kelima yaitu adab untuk makhluk Allah, misalnya untuk orang tua, guru, karib kerabat, tetangga, dan warga secara umum. Termaksud juga bagaimana berinteraksi dengan binatang dan tumbuhan. Nah, adab dalam hubungan terhadap sesama makhluk itu mencakup menahan diri sebagai tidak menyakiti, mencurahkan kemurahan hati dan dermawan, dan menampakkan wajah yang ramah, ceria, dan berseri. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.